kamu. Siniin. Apaan sih? Tolongin aku gak mau nikah sama orang yang gak aku kenal. Cari Nona sampai ketemu. Di sana. Udah pergi tuh. Makasih ya. Ya manis juga. Tolong satu kamar ya. Orang kayak kamu gak bakal sanggup bayar. Nih, Dasar penipu, kartu kamu ditolak. aku blokir kartu aku. Presidential suite. Baik tuan, Dia kan cowok ganteng tadi. ini kuncinya. Pinjam lagi ya. Woi, Hai cantik, ayo ikut. Gak mau. Apa-apaan kamu? Kenapa? Dia kan cuma pelayan. Atau lo mau gantiin? lepasin tangan kotor lo. Dia. Siapa lo? Tuan Snow. Hah? Kok gak asing namanya? Cepat singkirkan dia. Baik, Tuan. Juliet, Bapak. Snow, Mama, Pak Wong. Ibu Roslyn. Snow, udah gak bisa kabur lagi kamu. ini pacar aku. Sejak kapan? Oh ya bagus dong, Judith kan yang calon istri kamu. Apa? Jadi dia Dia orang yang mau gue nikahin. nikahin. Snow main tebak-tebakan yuk. Ajak Rev aja tuh. Ayolah. Selamat. Kalau dibuka, berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Apa hayo? Sialan lu Snow, gue dijinin tumbal. Lanjutkan perjuanganku, brother. 3, 2, 1. Tet, jawabannya jagung. Ada otak gue yang udah traveling sampai Mars. Aku juga ada tebak-tebakan buat Snow. Feeling gua nggak enak. Alicia sayang, balaskan dendamku. Kalau ditusuk, bisa mendesah keenakan. Ngapain, hayo? Mampus, Rev. Smart brother. 3, 2, 1. Tet, jawabannya korek kuping. Udah lah. Pak, Bapak nggak punya foto Mami? Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan Mami sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Mami sayang kamu, Juliet. Mami. Hai, 100 hari sebelum hari pernikahan kita. Hari ini kita lagi lihat gaun pengantin. Cantik. Makasih. Dressnya. Dek, hari ke-75 sebelum pernikahan. Snow, Udah ngevlognya. Sini lihat cincin. pusat gede banget tuh berlian. Ya udah yang itu. Salam hormat Sultan. 30 hari lagi kita nikah. Juliet, Surprise. gue mau jujur. Soal Snow, Ini cewek baru gue. kita putus. Aska, Kenalin, ini calon istriku. dia kan kamu. Sebenarnya aku dan Snow cukup. Aku nggak mau denger namanya, tapi dia mungkin lagi nungguin kamu. Maksudnya, Snow sakit kanker dan dia nggak mau kamu tahu. Harusnya hari ini kita nikah. Juliet, Sekarang aku istri kamu. tapi umurku nggak lama lagi. Justru itu. Hah? Please, aku mohon, habisin sisa hidup kamu sama aku. Iya. Juliet, besok nikah kau. Hah? Bukannya kakak. Sorry, gua gak mau sama orang koma. Tapi, kau itu cuma anak pungut. Lihat nih mas kawin dari mereka. 7M, kita kaya mak. Halo, saya Juliet. Penantuku, ini Snow. Saya pangeran. Saya suka cowok ganteng. Kalau dalam 1 tahun Snow belum bangun, kalian boleh bercerai. Enggak, saya akan mengabdi merawat Snow. Kamu baik sekali. Tolong ganti kepemilikan villa saya di Bali atas nama Juliet. Hah? Seriusan? Matahari pagi bagus untuk kesehatan. Masa sih? Katanya bumi itu datar loh. Pisangin gemes banget. Nggak kerasa udah sebulan aja. Kalian memang cocok, sama-sama menyedihkan. Mana sertifikat villa lo? Tak cukup apa kalian jual aku? Kayak Marikan? Atau Atau apa? Snow? Alamak, Sedikit saja Anda menyentuh istri saya tidak akan tinggal diam. akhirnya dia sadar. Snow, pegangin dong.
Woi, Snow, lu di mana? Di atas. Turun lu, bantuin gua bawa nih, berat banget. Gak bisa. Tangan gue kepake dua-duanya. Lo ngapain? Pegang susu Juliet. Hah, cokap. Susu apaan? Putih banget. Wah, nggak bener nih. Tangan gue sedot rasanya. Jangan gila lo. Hai Vian. Lo, susu. Maksudnya Juliet. Kelamaan lo. Aus kan gue jadinya. Astaga. Kenapa sih? Zile zile, zile zile, eu alerg Al mile mile, mile mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar, dar cel mai Nih Elliot. Ini teh buat aku mah. Hah? Aneh banget. Susu kok dibilang teh? Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ini teh susu. Ada-ada aja. Walah, maaf Jeng, ndak mudeng iki anakku. Tenggelis mau? Mau, tapi ndak pakai teh. Papa mau? Aku nggak mau susu yang itu. Maunya Hari ini kita ulangan. Soalnya cuma satu. yes. Silahkan dicatat soalnya. Alhamdulillah. Baik-baik. Ulangan mulu. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 5 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan. Sudah Pak, serta berikan pendapatmu, lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku. Kumpulkan dalam bentuk tulis tangan dan tidak boleh ada tip X. Aku pulang. Juliet cepat siap-siap, kita dipanggil ke istana. Masa gara-gara tadi pagi? Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Aku ini cuma anak adopsi. Sedangkan kamu seorang prince, putra mahkota dari negara ini. Duh, berat. Aku pergi dulu. Lo dengar? Enggak. Awas kalau lo sampai buka mulut. Salam hormat yang mulia ratu. Boleh saya lihat? Tidak salah lagi. Baginda Raja Berdahulu dan laki Anda sudah sepakat untuk menikahkan penerusnya. Maksudnya? Dia adalah tunangan Anda, Pangeran. Apa? Ingat ya, pernikahan ini cuma formalitas. Snow, Tifa adalah penyelamat gua. lo yakin itu dia? Ini di mana? Kamu nyasar ya? Itu tangan kamu luka. Yuk, aku antar kamu pulang. Pangeran, Anda baik-baik saja? Tim Alko 1 cepat kemari. Saya sudah menemukan Pangeran. Ini buat kamu. Dadah. Kamu lupa ya sama aku? Besok hujan praktek. Ayo latihan. Kemarin skibidi dop dop. Sekarang dah lah. Suatu malam aneh, aku nggak mau bertanya-tanya. Di dalamnya ada yang aneh, ada makhluk yang nyeleneh. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botol ini. Akhirku tolong dia, akhirku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Abra abra abrakadabra, abra abra abrakadabra. Gak semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mantrain kekasihku biar gak nakal lagi. Abra abra abrakadabra, abra abra abrakadabra. Abrakadabra, asal kamu jadi lelaki setia. Lu, apalah sekilo 5.000 ya? Cantik-cantik nawarnya nggak pakai akhlak. Ini buat praktek kerja kelompok sama teman-teman saya, Bu. Ada gila-gilanya kau? Ya, masa nggak boleh sih, Bu? Beli apaan sih lo? Mama amat dari tadi. Ganteng kali. Ini loh, ibunya
nggak boleh nawar. Udah belanjanya. Neng, ambil semua dagangan saya kalian gerobaknya. Tukar sama yang rambut hitam itu. Ambil aja, Bu. Itu kan sekelompok Snow. Domehere. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mateng. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei, beruang, karam, karam. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus, Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masya tidak pernah muncul di film tersebut. Seperti biasa kalau malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Hazel. Malam Ceh, silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku SMP. Sore itu pulang sekolah aku jalan kaki sama teman-teman sambil ngobrol. Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nah aku ngeliat ada cewek pakai baju biru, rambutnya basah kayak habis keramas. Oke, dari berlima sisa berdua. Yang tiga biasanya ke rumah teman aku si C. Nanti mereka dijemput di sana sama papa mamanya. Nah aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo. Angkutan umum ya? Iya, nggak berapa lama dapet. Aku sama dia naik. Terus cewek baju biru itu juga ikut naik. Aku sama dia duduk hadap-hadapan. Cewek baju biru duduk sebelah D. Kita awalnya ngobrol biasa, sampai tiba-tiba dia nanya, Hazel, lo pernah lihat hantu gak? Terus cewek baju biru langsung melotot, nengok ke arah D, lehernya kayak patah gitu. Hah? D gimana? Harusnya berasa dong diliatin gitu. Aku baru matiin C, ternyata bukan cuma rambutnya yang basah, tapi sekujur badannya tuh basah semua. Dia bukan manusia, C. Hah? Dia masih bilang, udah gak apa-apa jujur aja. Masalahnya tuh cewek langsung nengok ke arah aku. Mateng. Aku jawab gak pernah. Sialnya, dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya. Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh. Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan. Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mamaku. Kalau SMP aku tuh dulunya bekas komplek kuburan. Apa? Akhirnya karena gak tahan, aku maksa minta turun. Aku bayar ongkos, aku jalan dan aku gak nengok lagi ke belakang sama sekali sampai aku nyampe di rumah. Kamu bisa lihat aku ya? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu? Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata bercanda. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Asuk ke benaya, son dieho. Kiu, cukurukuk, kukeru, pojeru. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Jikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Katanya yang di sana kurang besar. Apanya? Pengorbanannya, perhatiannya, dan semua nungguin ya. Tarik, Mang.